kita bahas dan kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung. Tentunya dalam sebuah keterbukaan bagaimana menanggapi perubahan zaman dengan sikap yang cerdas dan profesional. Dialektika adalah program yang dikemas khusus untuk Anda yang concern terhadap berbagai kemajuan dan juga perubahan. Dan malam hari ini kami hadir dengan topik membangkitkan nasionalisme anak bangsa. 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, topik kita tidak jauh dari kebangkitan nasional, bagaimana membangkitkan nasionalisme anak bangsa. Dan sudah hadir di studio narasumber kita yang nanti akan berbincang dengan topik yang luar biasa, membangkitkan nasionalisme anak bangsa. Kita sapa dulu, mungkin dari tamu spesial malam hari ini, ada Mas Her Suprabu, SPMM. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Harus disapa Mas Her atau Mas Prabu atau? Mas ya, Prabu beliau adalah boleh, Direktur Bisnis PT Persis Solo Saestu. Selamat malam, sehat? Sehat, semangat. Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Kemudian tidak asing lagi, Dr. Arya Surendra Esos SEMM. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Surakarta. Selamat malam, Pak Rio. Dan sudah tidak asing lagi juga Bapak Dr. Andes Joko Sutanto MSI, Wakil Rektor 1 Universitas. Selamat malam, Sunggudalu. Harus pakai Sunggudalu juga ya. Iya. Ya, dan kita malam hari ini akan bicara mengenai membangkitkan nasionalisme anak bangsa. Narasumber-narasumber mungkin saja bisa mewakili generasinya ini. Ada yang generasi saat ini gitu, mungkin yang dua ini generasi yang masih penuh semangat dan tetap harus penuh semangat. Saya ke Pak Joko Tanto dulu, membangkitkan nasionalisme anak bangsa, mulai dari mana ini? Membangkitkan dulu atau nasionalisme dulu? Nasionalisme, karena kalau sudah membangkitkan nasionalisme anak bangsa, ini berarti yang generasi saya ini apakah termasuk anak atau anak bangsa ini kita deskripsikan dulu. Jadi nasionalisme itu sebetulnya mulai dari mana atau seperti apa, Pak Joko? Iya, kalau kita bicara anak bangsa itu adalah seluruh komponen ya masyarakat Indonesia ini adalah anak bangsa. Kemudian ketika kita bicara membangkitkan nasionalisme, maka di dalam pikiran saya berarti nasionalisme sekarang ini sudah agak terpuruk gitu ya. Sudah agak atau sudah terpuruk? Ya, kalau saya katakan baru sudah terpuruk. Ini sudah pada tahapan di tepi jurang kalau saya ya. Tahapan di tepi jurang. Ini yang muda-muda langsung deg-degan. Ya, ini jelas. Bukan hanya yang muda-muda. Satu contoh yang paling gampang, saya itu pernah ya berkeluh kesah dengan seorang anak TK itu, ya. Dia akan lebih hafal lagunya Sakitnya Hati Ini. Kamu ketahuan daripada Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Ini ketika padamu negeri ndak hafal, apalagi Indonesia Raya yang begitu panjang. Bagaimana kita mau bicara nasionalisme? Nah, maka bagaimana kita mau bicara nasionalisme? Dari mana? Ini harus kita bangkitkan. Oke. Saya kira ini topik yang perlu, kalau saya mestinya dari segi pendidikannya itu. Nanti mungkin dari Mas Prabu. Tapi kita nggak harus mengetes yang muda-muda untuk menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Biasanya kalau Satu Nusa Satu Bangsa ini urutannya itu yang kadang-kadang bikin kacau ya. Kalau jadi, perlu itu harus gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita diminta untuk menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa, kita berpikir keras, ini berbagi, berbangsa, ini yang mana dulu, yang mana. Saya masih ingat betul apa yang dilakukan oleh Pak Rudi pada waktu itu, pada waktu tes CPNS suruh nyanyi Indonesia Raya, ada yang hafal, ada yang tidak. Ya. Ini sangat memprihatinkan kalau saya. Lagu kebangsaan kita sendiri saja tidak apa. Tetapi ingat, mungkin sekarang lagu-lagu Korea, lagu-lagu luar negeri begitu hafal. Dan yang paling juga memprihatinkan adalah dari sudut makanan, kita itu kadang-kadang merasa bangga dengan makanan-makanan luar negeri, tapi kita tidak bangga dengan makanan. Ini sangat memprihatinkan. Kita seakan-akan orang mengatakan kita sudah merdeka, kita itu masih dijajah. Gitu. Nah, tadi bicara mengenai kebanggaan termasuk makanan dan sebagainya, ngomong-ngomong Mas Hesu Prabu ini langsung, alhamdulillah aku kok pakai batik gitu. Nah, gimana Mas Her? Ini menanggapi sebetulnya kalau kita bicara nasionalisme anak bangsa membangkitkan itu, emang apa anak bangsa ini nggak punya jiwa nasionalisme atau seperti apa? Mungkin. Jadi gini Mbak, jadi kalau kita bicara nasionalisme itu kan adalah sikap bangga, cinta terhadap nation itu kan bangsa ya. Jadi bangga, cinta kita berbangsa Indonesia kan seperti itu. Itu secara umum, jadi mestinya harus diaktualisasikan dalam kebudayaan atau kehidupan sehari-hari. Kebanggaannya seperti apa? Ya, pertama tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Joko terkait dengan
lagu-lagu kan seperti itu ya. Jadi itu dari mulai lagu-lagu saja, ya, mungkin lagu-lagu sudah masih nggak kena. Ya, Okay. Baju ya Mbak tadi sudah singgung ya, baju, kemudian makanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya karena nasionalisme kan lebih ke arah spirit kedaulatan ya Mbak. Jadi bahwa kita berkedaulatan sebagai sebuah bangsa. Biasanya rasa nasionalisme ini akan tersentuh saat bangsa kita mungkin sedikit disinggung, misalnya waktu kita ada konfrontasi dengan Malaysia misalnya, atau saat kita mungkin dalam pertandingan sepak bola melawan dengan negara lain, itu biasanya spirit nasionalisme akan tumbuh seperti itu. Oke, ini nanti kita tapi nggak akan bicara mengenai Persis dulu ya. Oh ya. Tapi artinya itu justru dari situlah harus spirit muncul. Harus ada spirit lah. Spirit ini kan memang harus selalu digali Mbak, karena kalau spirit nasionalisme itu nggak pernah tumbuh atau malah tidak pernah menyala, ya ini harus dinyalakan terus spiritnya, bahwa spirit nasionalisme itu harus dibangkitkan. Oke, ini sudah ada dari Mas Her Prabu, spiritnya harus dibangkitkan. Saya ke Mas Rio. Mas Rio, kalau anak muda itu kan senangnya branded ya. Iya. Jadi kalau mungkin malah kalau pakai batik terus gitu kok rasanya kok batik, masa ini dari ujung rambut sampai sini mesti harus yang branded gitu. Nah, kalau ini dikaitkan dengan bagaimana nasionalisme rasa untuk memiliki, kemudian bagaimana memunculkan spirit ini, bagaimana anak-anak muda sekarang mungkin kalau dari segi makanan mereka ke fast food dan sebagainya. Nah, ini seperti apa, Mas Rio? Jadi sebetulnya saya pikir nasionalisme itu benar seperti tadi Pak Joko bilang di awal. Jadi mulai meluntur di sini. Jadi pada intinya saja saya di sini lebih pada mengusulkan pada ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu nasionalisme, kewarganegaraan, dan budi pekerti yang jelas. Oke. Jadi yang ada di dalam masyarakat sekarang, yang seperti tadi Mas Her Prabu juga bilang, yang teraktualisasi itu justru budaya-budaya yang sudah tercampur, bukan budaya asing. Oke. Gitu. Jadi maka dari itu kita harus kalau kita pengen unggul dan jadi bangsa yang unggul, kita itu harus punya sesuatu yang berbeda. Tapi berbeda yang positif ya mesti. Iya, iya. Okay. Harus kita punya keunggulan apa? Okay. Misalkan Indonesia itu ciri khasnya apa? Batik misalkan tadi. Iya. Nah, itu kita dalami, kita gali, kita kembangkan potensi itu semua. Baik itu dari bahasa, dari busana, sampai kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah tadi Pak Joko bilang kan kita mulai dari anak-anak gitu ya. Iya. Artinya ini yang sudah mulai harus membawa anak-anak ini untuk menuju ke bagaimana memiliki rasa nasionalisme dan sebagainya. Kalau ngomong-ngomong mengenai budaya saja, mungkin sudah agak kerepotan. Karena wayang bocah aja mungkin sudah kemarin di Balai Kambang Pak Rudi sudah menggiatkan. Nah ini kalau mulai dari budaya seperti itu, apakah kita juga harus budaya kita mulai dari anak-anak harus menyanyi dulu ini, atau mungkin boleh juga diajak menyanyi wiwit aku isih bayi. Nah sebagai itu atau bagaimana mungkin kalau menurut Pak Joko? Saya kira gini ya, anak-anak sekarang itu apa yang kita lakukan sekarang itu anak-anak telah diperlihatkan hal-hal yang katakanlah membentuk rasa nasionalisme bagi anak-anak. Jujur saya katakan gini, ada satu teori bahwa ada yang namanya nasionalisme romantis gitu ya. Artinya nasionalisme romantis itu membangkitkan rasa nasionalisme dengan cerita-cerita masa lalu yang bisa memunculkan nasionalisme. Contohnya misalnya bagaimana perang di Surabaya 10 November itu, bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro, bagaimana perjuangan Pangeran Antasari, bagaimana perjuangan Imam Bonjol. Sejarah dikaitkan dengan dan itu ya? Bisa divisualisasikan di televisi misalnya. Tetapi sekarang yang kita lihat apa, sinetron yang mungkin saya katakan jauh dari kata bagaimana memunculkan rasa nasionalisme romantis. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara nasionalisme membosankan. Kalau tadi misalnya di TV mungkin muncul seperti itu. Mas Her gimana pendapatnya? Jadi memang kalau kita mau masuk ke dunia pemuda atau dunia anak, kita harus sesuai dengan kesukaannya anak-anak ya Mbak. Mungkin sebenarnya film itu kan bagian dari apa kesukaannya anak-anak ya. Cuma selama ini kan memang muatan-muatan nasionalisme itu sebenarnya bisa dicantumkan di situ. Cuma selama ini kan mereka lebih
film-film yang heroik ya, heroik tokoh. Tapi Pangeran Diponegoro heroik juga. Tapi itu filmnya kan impor semua kan, film-filmnya Conan, Batman, terus Naruto dan sebagainya. Pastinya tokoh-tokoh pahlawan dari lokal atau dari Indonesia bisa difilmkan seperti itu ya. Jadi saya sepakat, jadi memang nasionalisme ini harus dibangkitkan dengan dari awal. Kalau yang terbaru sekarang kan mestinya ada pelatihan bela negara, Mbak. Karena tadi pelatihan bela negara agar kita punya semangat untuk bahwa bangsa ini harus dilindungi kan, harus dijaga. Ini menarik sekali nih, bela negara. Harus dijaga gitu. Ya, tapi kita akan teruskan lagi. Nanti saya ingin ke Mas Rio, gimana itu kalau harus anak-anak muda ikut bela negara. Dan Mitra TV, kita masih akan teruskan lagi dialektika, tentunya selepas yang berikut ini.